Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari PAIC semester 2. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul 4 orang yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun sekarang ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. 4 orang diantaranya yaitu: yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun saat sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari kata kotor, mencaci maki dan menghujat. Golongan yang kedua ini termasuk orang-orang yang beriman, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya 14 macam bahaya lidah, salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Golongan yang ketiga, orang yang memberikan makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari akhir kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukminin yang kehausan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, maka hari kiamat Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan,
kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.